warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Milenia Fitria dengan NIM 18080560045 dari kelas Pendidikan Matematika 5B Win Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fungsi produksi. Apa sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi yaitu bentuk fungsi produk total atau total produk yang disimbolkan dengan P yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Nah, produk total itu merupakan fungsi dari jumlah masukan input atau faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi ini berbeda dengan fungsi biaya. Kalau sebelumnya itu kita pernah membahas mengenai fungsi biaya, lah itu berbeda dengan fungsi produksi. Kalau fungsi biaya itu yaitu biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu unit. Nah, kalau fungsi produksi itu misalkan kita ingin memproduksi suatu barang dan kita itu membutuhkan faktor-faktor produksi. Jadi ketika misalnya kita mau memproduksi kue bolu ya, di situ itu kita harus membutuhkan faktor produksi yang berarti input atau bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi kue bolu itu. Misalnya ada kayak gula, terus tepung, terus tenaga kerja itu juga merupakan faktor produksi. Kemudian dalam konsep produksi itu juga dikenal dengan pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata atau average product atau disimbolkan dengan AP adalah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal product atau yang disimbolkan dengan MP adalah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Jika dalam suatu kegiatan produksi itu dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah variabel itu X, sementara masukan-masukan lainnya itu merupakan masukan tetap, maka fungsi produksi itu dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Nah, P di sini itu bukan sebagai price ya atau harga ya. P di sini itu sebagai produksi. Jadi produk totalnya yaitu P sama dengan Fx. Untuk rumus produk rata-ratanya yaitu AP sama dengan P dibagi X. Dan produk marginalnya yaitu MP sama dengan delta P dibagi delta X. Itu selisih antara P-nya dan selisih antara X-nya. Kemudian untuk kurva produk total P mencapai puncak tepat ketika kurva produk marginal MP itu sama dengan 0. Jadi di sini MP-nya itu sama dengan 0. Mencapai titik puncak itu MP-nya kan di 0 ini. Nah, untuk MP mencapai puncak itu tepat pada posisi titik belok kurva P. Jadi MP mencapai titik puncak itu ketika di posisi titik belok ini. Samping itu kurva MP juga memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Jadi AP ini mencapai posisi maksimum dan dia itu berpotongan dengan MP. Untuk selanjutnya contohnya yaitu misal ada fungsi produksi yang dihadapi oleh seseorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Dan berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan itu ditambah 1 unit. Nah, penyelesaiannya tadi kan diketahui persamaan pertamanya itu kan P sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Nah, kita kan disuruh mencari persamaan produk rata-rata. Lah, produk rata-rata itu tadi itu disimbolkan dengan AP. Jadi AP sama dengan P dibagi X.
P-nya itu 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dibagi x. Jadinya ketemunya itu 9x min x kuadrat. Nah, untuk produk totalnya itu tadi kan digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berarti itu dimisalkan x-nya. Untuk x sama dengan 6. Tadi kan rumus produknya itu tadi itu 9x kuadrat min x pangkat 3. Jadi 6-nya itu dimasukin ke x-nya itu. Jadi 9 dikali 6 dikuadratkan dikurangi 6 di pangkat 3, yaitu hasilnya itu 108. Kemudian untuk produk rata-ratanya itu tadi kan rumus udah ketemu persamaannya, yaitu 9x dikurangi x kuadrat. Dan untuk unitnya tadi kan 6. Jadi AP sama dengan 9 dikali 6 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 108 dibagi 6 sama dengan 18. Jadi produk rata-ratanya itu sebanyak 18. Kemudian produk marginalnya itu kan di sini ditanyain itu jika masukannya itu digunakan ditambah 1 unit. Berarti tadi itu kan awalnya masukan awalnya itu kan 6 unit ditambah 1 unit berarti ada 7 unit. Nah, jika x-nya itu 7, maka p-nya itu 9 dikali 7 dikuadratkan dikurangi 7 dipangkatkan 3 sama dengan 98. Lah untuk produk marginalnya itu sama dengan delta P dibagi delta X. Tadi kan yang pertama ini kan 98 dikurangi 108 dibagi 7 dikurangi 6. Ketemunya itu negatif 10. Berarti produk marginal negatif. Berarti masukan tambahan yang digunakan itu justru mengurangi hasil produksi, bukan menambah hasil produksinya. Kemudian ada latihan soalnya. Bisa kalian coba untuk mengerjakan, kemudian nanti jawabannya ditulis tangan, di-scan, kemudian dikirim sesuai waktu yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.